Siapa yang gak kenal Abu Nawas? Sosok legendaris yang cerdik, lucu, dan selalu punya cara unik buat menyelesaikan masalah. Kisah-kisahnya bukan cuma menghibur, tapi juga penuh pelajaran. Nah, kali ini, kita bakal nostalgia bareng dengan 7 cerita super kocak dari Abu Nawas yang dijamin bikin kamu senyum-senyum sendiri, atau bahkan ngakak. Cocok banget buat jadi bahan hiburan santai, dibacain ke teman, atau dongeng buat keluarga. Yuk! Langsung kita mulai aja. Cerita pertama dimulai saat Baginda Raja iseng ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Suatu malam, di bawah langit yang cerah, Raja bertanya, "Abu Nawas, coba kau hitung, ada berapa banyak bintang di langit malam ini?" Semua yang hadir terdiam, berpikir ini adalah pertanyaan yang mustahil dijawab. Tapi Abu Nawas, dengan wajah tenangnya, justru menunjuk sebuah karung goni besar di sampingnya. "Tuanku," jawab Abu Nawas, "jumlah bintang di langit itu sama persis dengan jumlah butir pasir di dalam karung ini." Tentu saja Raja tidak langsung percaya. "Bagaimana caramu membuktikannya?" tanya Raja, menantang. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas menjawab, "Gampang sekali, Tuanku. Silakan Tuanku hitung saja pasirnya satu persatu, nanti akan cocok dengan jumlah bintang di atas sana." Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Jawabannya cerdas, tapi bikin pusing 7 keliling. Lanjut ke cerita kedua. Nih, kali ini, Raja benar-benar ingin mengerjai Abu Nawas habis-habisan. Raja memanggil Abu Nawas dan berkata dengan nada serius, "Abu Nawas, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Emas permata, apapun yang kau mau. Syaratnya satu, kau harus bisa membuat keledaiku terbang." Wah, ini sih permintaan yang gak masuk akal. Tapi, namanya juga Abu Nawas, dia nggak pernah kehabisan akal. "Baik, Tuanku. Beri hamba waktu beberapa hari," jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Raja menagih janji. Abu Nawas datang dengan wajah serius dan melapor, "Tuanku, keledainya sedang dalam proses latihan intensif. Sejauh ini, dia baru bisa melompat dari atas bukit, belum bisa terbang tinggi." Raja mulai tidak sabar. "Lalu kapan dia bisa benar-benar terbang?" tanyanya. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, "Paling cepat 10 tahun lagi, Tuanku." Raja pun melotot. "Lama sekali," serunya. Dengan santai Abu Nawas menambahkan, "Tapi Tuanku jangan khawatir. Dalam 10 tahun, ada banyak kemungkinan. Mungkin saja keledainya yang sudah tiada, atau hamba yang sudah dipanggil yang kuasa, atau jangan-jangan Tuanku sendiri yang sudah tidak ada." Mendengar itu, Raja jadi terdiam. Mau marah tapi jawabannya masuk akal juga, dasar Abu Nawas. Sekarang cerita ketiga, tentang uang yang habis tapi juga tidak habis. Bingung, kan? Suatu hari, Raja memberi Abu Nawas sekantong uang berisi 1000 dinar. "Abu Nawas," kata Raja, "ini uang untukmu. Gunakan uang ini sampai habis tak bersisa. Tapi, ada syaratnya, uang itu juga harus tetap ada, jangan sampai hilang." Aneh banget, kan? Disuruh menghabiskan tapi uangnya harus tetap ada. Abu Nawas berpikir keras sejenak, lalu ia pergi ke pasar. Tapi bukannya membeli kebutuhan untuk dirinya sendiri. Ia justru membelanjakan seluruh uang 1000 dinar itu untuk membeli hadiah-hadiah mewah. Setelah itu, ia kembali ke istana dan menyerahkan semua hadiah itu kepada sang raja. "Tuanku," kata Abu Nawas, "perintah tuanku sudah hamba laksanakan." Raja bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya. Abu Nawas menjelaskan dengan cerdik, "Sekarang, uangnya sudah habis. Karena sudah hamba belanjakan seluruhnya untuk membeli hadiah-hadiah ini. Tapi, uang itu juga tidak habis dan tidak hilang. Karena wujudnya sudah berubah menjadi barang-barang berharga yang sekarang ada di tangan tuanku." Raja pun tersenyum kagum. Lagi-lagi, Abu Nawas berhasil memecahkan teka-teki mustahil dengan logikanya yang brilian. Kita masuk ke cerita keempat yang gak kalah absurd. Raja lagi-lagi ingin menguji Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin melihat pemandangan dari atas sana. Buatkan aku tangga yang bisa mencapai langit." Perintah Raja. Siapapun tahu ini mustahil, tapi Abu Nawas menyanggupinya. "Siap, Tuanku. Hamba akan segera mengerjakannya." Setiap hari, Abu Nawas terlihat sibuk di halaman istana, pura-pura mengukur, memotong kayu, dan memaku, seolah sedang membangun tangga raksasa. Setelah seminggu berlalu, Raja yang sudah tidak sabar bertanya, "Bagaimana, Abu Nawas?
sudah jadi tangganya. Abu Nawas berhenti dari pekerjaannya dan melapor. Tangga untuk naik ke langit sudah selesai 100%, tuanku, kokoh dan tinggi. Tapi, ada satu masalah kecil. Raja penasaran. Masalah apa? Tanyanya. Abu Nawas menjawab, tangga sudah siap, tuanku. Tinggal menunggu langitnya turun sedikit supaya bisa kita sandarkan. Jawaban itu sontak membuat semua yang mendengar tertawa terbahak-bahak. Lanjut ke cerita kelima, kali ini tentang keadilan versi Abu Nawas. Raja memberinya 3 potong daging panggang dengan ukuran yang berbeda-beda, satu besar, satu sedang, dan satu kecil. Abu Nawas, kata raja, bagilah 3 potong daging ini secara adil untukku, untuk putraku sang pangeran, dan untukmu sendiri. Ini ujian kejujuran dan keadilan. Abu Nawas memperhatikan ketiga potongan daging itu. Tanpa ragu, ia mengambil potongan yang paling besar. Ini untuk tuanku raja, katanya, karena beliau adalah pemimpin yang agung dan paling berkuasa. Kemudian, ia mengambil potongan yang berukuran sedang. Yang ini untuk pangeran, karena dia adalah putra mahkota, calon penerus raja. Terakhir, ia mengambil potongan yang paling kecil dan berkata, dan yang paling kecil ini, cukuplah untuk hamba, seorang rakyat biasa. Raja sangat senang mendengarnya. Bagus, kamu membaginya dengan sangat adil, Abu Nawas, puji raja. Tapi, ceritanya belum selesai. Sebelum pulang, saat tidak ada yang memperhatikan, Abu Nawas dengan cepat memakan potongan daging kecil miliknya sampai habis, lalu langsung kabur dari istana. Adil menurutnya, tapi perutnya tetap jadi prioritas utama. Cerita keenam, makin aneh lagi permintaannya. Raja berkata, Abu Nawas, aku ingin punya sumber air di tempat yang tinggi. Buatkan aku sumur di atas pohon. Kali ini, Abu Nawas tidak langsung menyanggupi, dia justru balas bertanya dengan sopan, baik, tuanku, hamba akan dengan senang hati membuatkan sumur di atas pohon. Asalkan tuanku mau memenuhi satu syarat kecil dari hamba. Raja jadi penasaran, apa syaratnya? Abu Nawas menjawab, hamba akan buatkan sumur di atas pohon, asalkan tuanku mau menanam pohonnya terlebih dahulu. Tapi menanamnya harus terbalik, tuanku, akarnya di atas, dan daunnya di bawah. Raja langsung melongo, mana ada pohon ditanam terbalik bisa tumbuh? Protes raja. Abu Nawas tersenyum. Nah, sama seperti itu, tuanku, mana ada sumur bisa dibuat di atas pohon? Raja akhirnya sadar sedang dikerjai balik. Dasar Abu Nawas, gerutunya sambil tertawa. Nah, ini cerita terakhir, favorit banyak orang. Suatu ketika, Abu Nawas sedang pusing karena dikejar banyak utang dan berbagai masalah. Untuk menghindarinya, ia punya ide gila. Ia memutuskan untuk pura-pura jadi gila. Ia mulai berjalan keliling kampung tanpa alas kaki, menyanyi lagu-lagu aneh, menari-nari sendiri, dan berbicara ngelantur. Orang-orang yang melihatnya jadi kasihan sekaligus takut. Para penagih utang yang tadinya galak, jadi tidak berani mendekat. Wah, percuma menagih ke orang gila, pikir mereka. Akhirnya, mereka mengikhlaskan utang-utang Abu Nawas. Beberapa bulan berlalu, setelah semua masalahnya selesai dan utangnya dianggap lunas, Abu Nawas tiba-tiba sembuh secara ajaib. Dia kembali waras seperti sedia kala, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Cerdik, licik, atau nekat? Nih, gimana teman-teman? Lucu dan cerdik banget kan kisah-kisah Abu Nawas tadi? Dari semua cerita itu, mana yang jadi favorit kalian? Coba tulis di kolom komentar. Ya, kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang, untuk menghadapi masalah yang rumit atau permintaan yang aneh, kita butuh berpikir di luar kotak. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa menghibur dan memberikan sedikit inspirasi. Jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap cerdas dan ceria.